Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Silvoni dengan NPM 200111111030. Prodi Ekonomi Pembangunan kelas EP 2A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ukuran nilai pusat, yaitu salah satu subbab dari materi statistik deskriptif non-parametrik, dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Helmawati SE MSI. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan. Pengertian nilai pusat. Nilai tunggal yang dianggap dapat mewakili keseluruhan nilai dalam data dianggap sebagai rata-rata karena nilai rata-rata itu dihitung berdasarkan keseluruhan nilai yang terdapat dalam data bersangkutan. Nah, nilai rata-rata itulah yang disebut ukuran nilai pusat atau ukuran terdeteksi pusat. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan dasarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak di urutan paling tengah atau pusat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ukuran nilai pusat. Adapun poin pertama yaitu rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai rata-rata dari data-data yang ada. Mencari rata-rata hitung secara umum dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu dengan cara membagi jumlah semua nilai data dengan jumlah data, maka akan diperolehlah nilai dari rata-rata hitung. Rata-rata hitung atau mean terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu rata-rata hitung untuk data tunggal. Cara menghitungnya yaitu dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata hitung atau mean, X sama dengan wakil data, dan N adalah jumlah data. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah rata-rata hitung dari nilai-nilai 7, 6, 3, 4, 8, 8. Penyelesaiannya yaitu pertama kita tentukan dulu wakil datanya, yang mana wakil datanya yaitu 7, 6, 3, 4, 8, 8. Dan selanjutnya kita menentukan jumlah datanya. Jika dijumlahkan data yang tadi semuanya berjumlah 6, jadi datanya adalah 6. Selanjutnya yaitu kita jumlahkan seluruh data tadi dan kita dapatkan hasilnya 36. Nah, untuk menemukan jawabannya kita masukkan ke rumus, di mana X bar atau rata-rata hitung sama dengan sigma X atau jumlah seluruh data bar N atau jumlah data sama dengan 36 per 6, dan kita peroleh hasilnya 6. Jadi rata-rata hitung dari nilai 7, 6, 3, 4, 8, 8 tadi kita peroleh nilainya 6. Adapun bentuk yang kedua yaitu rata-rata hitung atau mean data berkelompok. Untuk data-data berkelompok, mean dihitung dengan menggunakan 3 metode. Metode pertama yaitu metode biasa, yang apabila telah dibentuk distribusi frekuensi biasa dengan Fi sama dengan frekuensi pada interval kelas Ki, dan Xi sama dengan titik tengah interval kelas Ki, maka rata-rata hitung atau mean dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. X bar sama dengan stigma Fe per stigma F, dan stigma F sama dengan F. Metode kedua yaitu metode simpangan rata-rata, yang apabila M adalah rata-rata hitung sementara, maka rata-rata hitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. X bar sama dengan M ditambah stigma Fd per stigma F. Adapun keterangannya yaitu M sama dengan rata-rata hitung sementara,
Biasanya diambil dari titik tengah kelas dengan frekuensi terbesarnya, atau disebut dengan titik tengah kelas atau modus, dan D sama dengan X dikurang M. X sama dengan titik tengah interval kelas, serta F adalah frekuensi kelas. Metode ketiga yaitu metode coding. Metode coding sering digunakan apabila dijumpai nilai-nilai dalam data yang berupa bilangan-bilangan besar. Pada dasarnya, metode itu merupakan penjabaran dari metode simpangan rata-rata yang dirumuskan dengan X bar sama dengan M ditambah C dikali sigma FU per sigma F. Jenis-jenis ukuran nilai pusat kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Median merupakan rata-rata apabila ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Median sering pula disebut rata-rata posisi. Median ditulis singkat atau disimbolkan dengan ME atau MD. Cara mencari median dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama yaitu median data tunggal. Median untuk data tunggal dapat kita cari dengan mengikuti dua pedoman berikut. Yang pertama, jika jumlah data ganjil, mediannya adalah data yang berada paling tengah. Dan kedua, jika jumlah data genap, mediannya adalah hasil bagi jumlah dua data yang berada di tengah. Pedoman tersebut dapat dirumuskan untuk data ganjil. N adalah ganjil, maka rumusnya yaitu ME sama dengan XN per 2. Dan untuk data genap, N adalah genap, ME sama dengan XN per 2 ditambah XN tambah 2 per 2 dibagi 2, atau secara singkat, median dapat ditentukan dengan ME sama dengan nilai yang ke setengah dikali N ditambah 1. Selanjutnya yaitu median data berkelompok. Median untuk data berkelompok dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Dengan keterangan ME sama dengan median, B sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah frekuensi, sigma F 20 sama dengan jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median, C sama dengan panjang interval kelas, dan FME sama dengan frekuensi kelas median. Jenis-jenis ukuran nilai pusat yang ketiga yaitu modus atau mode. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus sering ditulis singkat atau disimbolkan dengan MO. Sejumlah data bisa tidak mempunyai modus, mempunyai satu modus yang disebut dengan unimodal, mempunyai dua modus disebut dengan bimodal, atau bahkan mempunyai lebih dari dua modus yang biasanya disebut dengan multimodal. Nah, cara mencari modus dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama yaitu modus data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang frekuensinya terbanyak. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah modus dari data-data berikut ini. A147899111, B147891013, C124479111113, D133377121415. Nah, cara penyelesaiannya yaitu pada data A kita peroleh modusnya 9, sebagaimana modus merupakan data yang paling banyak muncul. Nah, di sini angka 9 muncul 2 kali. Dan pada modus data B kita tidak memperoleh modus karena tidak ada angka yang muncul 2 kali atau lebih. Dan pada data C kita peroleh modusnya yaitu 4 dan 11. Dan pada data D modus kita peroleh yaitu 1, 3, 7, dan 12 karena angka-angka tersebut sama-sama muncul 2 kali.
Cara menentukan modus yang kedua yaitu modus data berkelompok. Untuk data berkelompok, dalam hal ini adalah distribusi frekuensi. Modus hanya dapat diperkirakan. Nilai yang paling sering muncul akan berada pada kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kelas yang memiliki frekuensi terbesar disebut sebagai kelas modus. Untuk modus data berkelompok dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Dengan keterangan MO sama dengan modus, L sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan C sama dengan panjang interval kelas. Jenis-jenis ukuran nilai pusat yang keempat yaitu ukuran-ukuran yang lain. Selain ketiga ukuran nilai pusat, rata-rata hitung atau median dan modus, fraktil, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis juga termasuk dalam ukuran nilai pusat. Yang pertama ada fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktil dapat berupa kuartil, desil, dan persentil. Kuartil atau yang biasa dilambangkan dengan huruf Q adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah atau pertama yang dilambangkan dengan Q1, kuartil tengah atau kedua yang dilambangkan Q2, dan kuartil atas atau ketiga dilambangkan dengan Q3. Kuartil kedua sama dengan median. A. Kuartil data tunggal. Untuk data tunggal, kuartil-kuartilnya dapat dicari dengan menggunakan metode mencari median atau menggunakan rumus berikut. B. Kuartil data berkelompok. Untuk data berkelompok, kuartil-kuartilnya dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Yang kedua yaitu desil yang dilambangkan dengan huruf D. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama. Terdapat 9 jenis desil, yaitu desil pertama dilambangkan dengan D1, desil kedua dilambangkan dengan D2, dan seterusnya desil ke-9 yang dilambangkan dengan D9. Desil kelima atau D5 sama dengan median. Cara mencari desil dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama yaitu desil data tunggal. Untuk data tunggal, desil-desilnya dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Cara mencari desil kedua yaitu desil data berkelompok. Untuk data berkelompok atau distribusi frekuensi, desil-desilnya dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut ini. Selanjutnya yaitu persentil. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah berurut menjadi 100 bagian yang sama. Terdapat 99 persentil, yaitu persentil pertama yang dilambangkan dengan P1, persentil kedua yang dilambangkan dengan P2, dan seterusnya hingga persentil ke-99 yang dilambangkan dengan P99. Cara mencari persentil dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Pertama yaitu persentil data tunggal. Untuk data tunggal, persentil-persentilnya dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dan untuk persentil data berkelompok juga dapat dicari menggunakan rumus berikut. Selanjutnya yaitu rata-rata ukur atau rata-rata geometris. Yang pertama, rata-rata ukur data untuk tunggal. Jika perbandingan setiap dua data berurutan adalah tetap atau hampir tetap, maka rata-rata ukur lebih baik digunakan daripada rata-rata hitung, yang dirumuskan sebagai berikut.
atau menggunakan rumus berikut. Selanjutnya yaitu rata-rata ukur untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok, distribusi frekuensi rata-rata ukur dapat dihitung dengan rumus berikut. Dan selanjutnya yaitu rata-rata ukur untuk gejala pertumbuhan atau kenaikan. Untuk gejala-gejala yang sifatnya pertumbuhan atau kenaikan dengan syarat-syarat tertentu seperti pertumbuhan bakteri, pertumbuhan penduduk, dan kenaikan bunga, rata-rata ukur dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Rumus ini juga bisa ditulis singkat menjadi rumus berikut. Selanjutnya yaitu rata-rata harmonis. 1. Rata-rata harmonis untuk data tunggal yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Yang kedua yaitu rata-rata harmonis untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok, distribusi frekuensi rata-rata harmonis dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Nah, pada antara ketiga rata-rata dalam ukuran nilai pusat, yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur atau rata-rata geometris, dan rata-rata harmonis, terdapat hubungan berikut ini, yaitu C. Sifat-sifat rata-rata hitung, median, dan modus. Berikut ini sifat-sifat dari ketiga ukuran tersebut. 1. Sifat-sifat rata-rata hitung. Beberapa sifat rata-rata hitung antara lain sebagai berikut. 1. Nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh observasi atau pengamatan. 2. Nilai rata-rata hitung dapat menyimpang terlalu jauh. 3. Rata-rata hitung tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. 4. Rata-rata paling sering digunakan dan populer, sehingga penjelasan mengenai rata-rata atau arti rata-rata hitung tidak diperlukan. 5. Jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. 6. Jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung dikuadratkan, maka jumlahnya lebih kecil daripada jumlah penyimpangan kuadrat semua nilai pengamatan dari titik lain selain rata-rata hitung. Ketujuh, rata-rata hitung dapat dimanipulasi secara aljabar. 2. Sifat-sifat median. Beberapa sifat median antara lain sebagai berikut. 1. Median dipengaruhi oleh banyaknya observasi atau pengamatan, namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrem. 2. Median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. 3. Median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecenderungan yang sangat jelek. 4. Median didefinisikan dan diinterpretasikan. 5. Median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling. Namun, ada kalanya untuk distribusi tertentu, median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. 6. Jumlah penyimpangan atau tanda diabaikan. Nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dari titik yang lain. 7. Jika jumlah penyimpangan dari median dikuadratkan, maka jumlahnya lebih besar daripada jumlah penyimpangan kuadrat nilai-nilai dari rata-rata hitung. 3. Sifat-sifat modus. Beberapa sifat modus antara lain sebagai berikut. 1. Dalam sampel rangkap data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. 2. Modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. 3. Modus tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan yang ekstrem dari suatu distribusi. 4. Letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar ditentukan. Karena itu, kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi.
5. Perhitungan modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik tempat terjadinya pemusatan yang terbanyak. 6. Untuk perhitungan-perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. 7. Modus tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau median. Pembahasan kita yang terakhir yaitu hubungan rata-rata hitung, median, dan modus. Hubungan antara ketiga ukuran nilai pusat, yaitu rata-rata hitung, median, dan modus, akan memberikan gambaran bentuk kurva data yang bersangkutan. Hubungan antara ketiga ukuran nilai pusat ialah sebagai berikut. 1. Jika rata-rata hitung, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka kurvanya berbentuk simetris. Pada kurva simetris sempurna, nilai rata-rata hitung, median, dan modus terletak pada suatu titik di tengah-tengah aksis dan ketiga-tiganya berintir. 2. Jika nilai rata-rata hitung lebih besar daripada nilai median dan lebih besar daripada nilai modus, maka kurvanya mencong ke kanan karena ujungnya memanjang ke arah nilai positif. Jadi distribusi meruncing ke arah nilai tinggi. 3. Jika nilai rata-rata hitung lebih kecil daripada nilai median dan lebih kecil daripada nilai modus, maka kurvanya mencong ke kiri karena ujungnya memanjang ke arah nilai negatif. Jadi, distribusi meruncing ke arah nilai yang rendah. Dalam bentuk grafik, hubungan ketiga nilai tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini. Gambar pertama merupakan bentuk hubungan rata-rata hitung. Gambar kedua merupakan bentuk kurva median dan gambar ketiga merupakan bentuk kurva modus. Baiklah, itulah video dari saya tentang ukuran nilai pusat. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.